Assalamualaikum semuanya, saya mau ngasih tutorial dekorasi foto booth. Nah, ini dekorasinya cantik banget kan. Sebenarnya kalau untuk jadi kayak dekorasi akad ataupun tunangan ini bakal cantik banget. Dan untuk tutorialnya kita lihat video berikut ini. Nah, jadi sebenarnya kami itu ngedekor pas lagi lockdown gitu. Nah, ini mungkin kalian udah dengar kayak Kaltim steril. Nah, jadi memang jalanan tuh sepi banget dan cuma ada beberapa yang lewat, nah, termasuk kami. Nah, acaranya ini tuh di hari Minggu, jadi kami dekornya ini di hari Sabtu karena memang coronanya keluar itu tuh Sabtu Minggu. Jadi di lockdownnya cuma Sabtu Minggu, di hari yang lain kita bebas gitu. Nah, kami ngedekornya ini di Pondok Jaja Indah. Ini salah satu gedung ataupun tempat pernikahan yang biasanya dipakai di Tenggarong. Cuma di sini bukan dekor pernikahannya ya, kami cuma dekor foto boothnya. Cuma nggak apa-apa, akhirnya saya ngerasakan dekor di gedung Pondok Jaja Indah. Ini kayak salah satu gedung yang pengen saya jadikan tempat pernikahan saya dulu. Cuma ya takdir berkata lain, maksudnya budget berkata lain. Jadi saya laksanakan di rumah kayak biasa aja gitu. Yang penting kan Syah begitu, Hatriansah itu nama suami saya. Nah, jadi di sini kami udah memasangkan tiangnya, terus di sini kami pasang juga kayu untuk di atasnya. Kami rebahkan dulu biar nanti gampang, maksudnya biar nggak terlalu pakai tangga gitu loh. Jadi kalau dikerjain dari bawah gini kan lebih nyaman. Nah, ini kayunya itu kayak biasa saya punya dua, sekitar kayu itu tuh 1,5 gitu. Terus kita bisa panjangin, kalau mau 2 meter bisa, kalau mau 2,5 bisa. Nah, terus di sini saya pakai kain jersey kayak biasa biar nanti kayak peliwut-peliwutan gitu. Ya sebenarnya beda sama peliwut. Jadinya tuh sebenarnya ini malah lebih bagus karena nggak ada kayak bekas getakan itu ataupun bekas kayak sambungan dari peliwutnya. Cuma sayangnya kadang itu transparan gitu ya, jadi di bagian belakangnya masih kelihatan benda ataupun yang lainnya. Nah, di sini biar nggak terlalu transparan gitu, saya mau pakai dua kain biar dia agak gelap lah belakangnya, biar nggak kelihatan kayak gitu ya. Walaupun kelihatan juga sih karena cahaya ya, karena ini kain. Cuma insya Allah ini kuat, kami perkuat dengan mengikatkannya pada tenda. Ya, bagian atasnya itu kami ikat nanti pada tenda. Nah, di sini saya pakai apa untuk menempelkannya ya? Pakai staples. Saya pakai staples tembak, tinggal saya tembakkan saja ke kayunya. Nah, ditarik yang agak kencang, kuat nanti biar dia nggak lepas-lepas. Terus tinggal kita naikkan aja tiangnya tuh begitu. Nah, terus ini kayak tanahnya tuh agak mereng gitu, makanya backgroundnya jadi kayak tinggi sebelah. Nggak apa-apa ya, nanti mungkin bakal kelihatan gitu. Nah, untuk di sampingnya karena itu masih banyak kain yang sisa, saya lipat ke belakang terus kayak tapleskan ke bagian kayu. Nah, ini kan masih banyak renggang gitu ya. Cara biar dia nggak renggang, nah tinggal kalian kalau bisa jaruminnya itu di bagian belakang biar nggak kelihatan jarumnya. Nah, bagian tengah sama ujung-ujungnya itu kalian harus tarik kuat kayak gitu biar dia bisa kencang. Kalau enggak tuh bakal ada bekas kerutan-kerutan, kan jelek banget itu. Bahkan kalau kalian juga pakai kayak spanduk, nah itu juga harus kuat kan. Nah, kayak gitulah kira-kira biar dia nggak ada kerutan-kerutannya. Nah, kalau kayak gini kan sudah cantik. Cuma di situ masih ada bayangan dari kain warna kuning di belakang. Nah, di sini saya pakai akraman untuk media penusukannya. Nah, karena saya pakai model kain di sini, cara penusukannya, cara merekatkannya pada kain ini itu adalah dengan memakai jarum pentul lagi. Iya, nah di sini karena ada yang masih longgar, jadi saya jarum pentulnya. Nah, gitulah. Pokoknya tuh, Mbak, kenapa sih punya saya nih nggak bisa ini? Ya tinggal kalian kencangin aja sih sebenarnya. Terus kayunya ataupun media kayak besi ataupun kayu standnya itu harus memang kuat berat kayak gitu ya. Jadi dia nggak bengkok-bengkok ataupun nggak apa sih terlalu menarik lah begitu. Nah, di sini terus saya pentulin aja. Nah, kalian pentulin di bagian yang kuat, yang kalian rasa kuat lah kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini bagian atasnya bisa kalian stapleskan, maka itu bakal kuat kayak gitu. Cuma bagian bawahnya itu bisa kalian kasih jarum pentul. Ya kalian kira-kira aja gimana, Mbak, punya saya kok melorot, punya saya kok nggak mau ini. Mungkin coba kalian lihat dari ikatan kalian deh, ikatan kalian udah kuat belum? Nah, ini tuh
karena nanti kalian bakal susah masukin bunga-bungaannya. Nah di sini karena itu bagian yang sana kayak jatuh kayak gitu, nah biar dia menyatu adalah kalian ikat aja jadi dia nggak bakal klewer-klewer, apa sih klewer ya, nggak bakal kemana-mana lah kayak gitu. Nah terus di sini juga sama, kita ikatin aja, kita ambil satu akarnya terus kita ikatkan, kita satukan mereka menjadi satu kesatuan. Nah lanjut di sini kita kasih daun-daunan. Nah daun di sini saya pakai daun anggur. Misal kalian punya jenis daun yang lain nggak apa-apa, pakai daun yang jenis lain. Sebenarnya ini cuma untuk biar dia tuh nggak apa ya, kayak full bunga gitu loh. Kalau seandainya terlalu banyak bunga nanti malah yang ada tuh kalian bakal cepat kehabisan bunga. Ini biar maksudnya menyiasati, kalian nggak harus pakai banyak bunga seperti itu. Jadi kalau seandainya bunganya sedikit jadi tetap kelihatan cantik gitu. Apalagi manonnya ini biar kelihatan tuh tetap cantik, nggak kayak styrofoam. Nah di sini tuh jiwa usil saya, ya ampun, saya tusukin ke belakangnya. Biar hiburan lah ya, biar nggak diem-diem aja gitu. Kadang tuh ada customer yang nanya kan, Mbak pernah nggak sih kayak dekor gini terus marah-marahan gitu? Ya pernah lah. Sering banget ya, namanya suami istri gitu ya. Kadang kan saya pengennya kayak gini terus dia kayak males mau kayak gitu, ya begitulah. Cuma ya kita jalanin saja. Disitulah ya yang bikin kayak asam manisnya ya, apalagi kalau kayak gini nih asam asin karena keringat. Jadi serunya ngedekor sama suami itu gitulah. Kalau misalnya kan bawa kayak tim kayak gitu pasti ya mana mereka ngelawan lah, masa mau marah gitu juga, paling menggerutu dalam hati. Nah selanjutnya di sini saya pakai bunga-bungaan, bunga mawar Jepang kayak biasanya saya pakai. Kalau seandainya kalian punya jenis merek yang lain silahkan. Nah ini saya nggak tahu kenapa disebut mawar Jepang ya, karena orangnya pas saya beli di kwitansinya itu pun di notanya itu tulisannya mawar Jepang ya, namanya mawar Jepang ya, suka-suka mereka mau ngasih nama apa sih. Saya juga kalau beli bunga yang lain pasti juga namanya mawar, terus ya nggak tahu maksudnya tuh ini mawar apa nih, mawar apa kayak gitu ya. Nah kalau di sini bunganya itu susah sih dijelasinnya. Bunga ini nggak terlalu gede-gede banget ya, kecil juga. Cuma saya yang suka dari bunga ini selain murah, dia tuh kayak ada ya pucuk-pucuk putihnya kayak gitulah. Jadi itu tambah mempercantik dari bunga-bungaan ini. Terus kalau bunga ini biasanya saya pakai yang warna putih tuh yang putih-putih tulang ataupun putih yang agak kehijauan. Karena kalau putih banget saya tuh malah nggak suka. Pertama, cepat kotor. Yang kedua, biar dia lebih kayak asli gitu loh. Kayak lebih kayak bunga pada umumnya. Biasanya kita lihat bunga mawar putih tuh pasti kayak ada ijo-ijonya atau ada kuning-kuningnya gitu. Jadi kayak ya saya tuh punya harapan pengen banget pakai bunga hidup. Cuma ya mau bagaimana ya, di sini tempatnya panas. Jadi kalau mau nanam mawar itu ya paling mentok banyak paling 10 tangkai. Bayangkan 10 tangkai 10 bunga itu tuh mau dicucukin kayak gimana. Ya harus punya berhektar-hektar mungkin ya biar bisa jadi bunga yang banyak kayak gini, karena ya di sini juga nggak ada pertanian bunga kayak gitu. Ya kita doakan saja semoga nanti ada, jadi saya bisa bikin bunga hidup. Maksudnya bikin dekorasi bunga hidup. Nah di sini udah mulai banyak, kita tusukin sampai sebanyak ini. Ini memang modelnya ini requestan langsung dari cantinnya, dia langsung kayak bikin, Mbak dibikin tak dekorasi bentuknya kayak gini, nanti bunganya melengkung kayak gini, terus kayak gini, nanti nama di sini dan sebagainya. Oke, kita buat, kita membela pada yang bayar. Jadi ya lagi pula juga cantik banget ini. Saya mikirnya kayak wah ini nanti jadinya bakal bagus deh kayak gitu. Nah, karena bunganya udah selesai, terus kita di sini bakal masang ambalnya karena memang ini outdoor gitu, dan juga kalau seandainya pakai ambal yang warna putih itu bisa hancur
hancur ya ampun. Kalau pakai ini kan biar kena hujan, biar diinjek-injek orang ya nggak masalah, tinggal dicuci nanti bagus lagi. Tapi kalau ambal putih luar biasa, jangan sakiti aku. Ya ampun, itu udah warnanya putih ya mahal lagi lumayan kayak gitu. Nah daripada ini kan tinggal dicuci. Nah lanjut sama dekorasinya. Di sini kita tinggal pasang stand bunganya. Nah karena outdoor jadi kita pasang kira-kira jangan sampai jatuh, jangan sampai kita harus bolak-balik ngurusin ini. Jadi memang kita harus pastikan ya. Kadang biasanya kayak gini nih, kalau udah selesai pendekoran saya sengaja menggoyang-goyangkannya, apakah bakal jatuh atau nanti bakal terjungkal lah sebagainya, biar kita bisa memastikan ya dekorasi kita ini aman atau enggak gitu. Jadi kita pura-puraan jadi angin ataupun apa gitu, kita goyang-goyangin aja biar tahu ini aman atau enggak. Misalnya kayak bunga-bungaan kita udah pas atau enggak, nah ataupun stand kita kayak gitu. Nah di situ tadi kasih batu bata gitu ya biar dia nggak jatuh-jatuh. Nah terus saya kasih juga akar manon di situ. Nah setelah itu saya kasih juga daun-daunan, karena di situ bagian kainnya itu agak jangkis ataupun tengkes ataupun apa ya, nggak sampai ke bawah lah kayak gitu, karena emang kainnya ini sekitar 2 meteran aja. Jadi kayak kok bisa sih menjang ke sampingnya ya. Jadi yang 4 meternya itu ke samping, yang 2 meternya itu ke bawah seperti itu. Nah di sini terus kami pasangin juga bunga-bungaan selain daunan-daunan juga, biar sekaligus untuk menutup bagian yang kosong tadi. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja kayak dekoran-dekoran saya yang lainnya. Jadi kita memperindah sesuatu yang buruk bukan yang buruk sih, maksudnya ya kekurangan menjadi suatu kelebihan begitu ya, kelebihan bunga lah di sana ya. Jadi harus juga lebih banyak mengeluarkan modal ya, karena ini memakai banyak banget bunga. Pasti bakal ada yang nanya, ini habis berapa lu sih mbak daun dan bunganya? Jadi gini ya, saya tuh kalau bawa bunga tuh pasti kayak sebuntalan gitu, entah berapa nanti saya pakai nggak tahu. Jadi saya bawa aja sama bunga-bunga anak kayak gitu tuh, saya kayak buntalin gitu, nanti itu baru saya pasang-pasangin. Jadi adapun jawaban saya biasanya tuh kayak kira-kira aja, saya bahkan nggak tahu saya pakai berapa. Mungkin aja ini nih sekitaran ya, kalau bunga 7-8 lusinan bisa jadi ya. Ataupun kalau daun ini, daun-daunan mungkin sekitar 3 atau 4 lusinan deh kayaknya, sekitaran itu. Nah di sini juga biar tambah cantik saya pakai pakis-pakisan, daun-daun pakis tinggal kita tusukkan aja juga ke akar manonnya biar dia nggak jatuh-jatuh. Kita pastikan dia kuat juga. Nah di sini saya pasi juga di sebelah sana, dan juga biar lebih cantik di sini saya pasang juga daun palem. Nah sorry ya di sini gambarnya tiba-tiba gelap karena emang cuaca di sini tuh nanti kayak terang terus tiba-tiba hujan. Nah ini lagi mendung-mendungnya, nanti tuh bakal terang lagi, nanti bakal hujan lagi, begitulah. Nggak apa-apa, yang penting nggak hujan banget sampai kami nggak bisa ngedekor. Nah di sini tinggal gimana biar dia nggak jatuh-jatuh. Di sini saya pakai jarum pentul lagi. Ini kalau seandainya plywood tinggal kalian staplesin aja sih, cuma kalau untuk pelepasannya harus hati-hati biar daunnya itu nggak jatuh. Nah kan terang lagi kan ya, tiba-tiba panas kayak gitulah di sini. Nah di sini kita tinggal terakhir penyusukan nama-namanya, nama yang terbuat dari styrofoam. Untuk cara pembuatannya saya sudah bikin tutorialnya ya, yaitu cara membuat nama dari styrofoam, begitulah judulnya. Nah terus juga untuk catnya, mbak kok bisa catnya warna itu ya, tinggal kita cari saja cat yang warna gold, tinggal bilang saya mau beli cat warna gold, nanti insya Allah dikasih kok. Nah di sini sudah cantik banget, tinggal finishing akhirnya gitu saja. Dan ini dia hasilnya. Ini manis banget sih menurut saya, kayak elegan gitu loh, simple tapi elegan, tetap cantik. Jadi ini cocok banget jadi photo booth, dekorasi tunangan, dekorasi akad juga bisa. Jadi semoga informasi video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi dekorasi teman-teman sekalian, dan juga menjadi ladang amal saya, amin. Itu saja video dari saya, see you semuanya.